Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Yulaika, masih dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia pada umumnya terjadi akibat infeksi mikroorganisme tertentu, antara lain virus, jamur, atau bakteri. Setiap mikroorganisme dapat mengakibatkan penyakit reproduksi yang berbeda-beda. Sedangkan untuk faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi manusia antara lain akibat adanya pergaulan bebas, kemudian penggunaan narkoba, bisa juga disebabkan adanya transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Nah, untuk bisa mencegah terjadinya penyakit sistem reproduksi, terlebih dahulu kita akan mengenal bermacam-macam penyakit reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah gonor atau sering disebut dengan GO atau kencing nanah. Penyebabnya yaitu berupa bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya keluar nanah saat kencing, kemudian alat kelamin terasa gatal dan mengalami keputihan pada wanita. Kemudian yang berikutnya adalah sifilis atau sering dikenal dengan raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Sedangkan gejalanya yang pertama luka di sekitar kelamin, kemudian pembekakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2 atau sering dikenal dengan HSV2. Gejalanya yang pertama alat kelamin terasa gatal, kemudian timbul bintik-bintik berisi cairan di alat kelamin, kemudian dubur atau mulut. Kemudian yang keempat adalah AIDS. Penyebabnya adalah virus HIV, Human Immune Deficiency Virus. Gejalanya yang pertama adalah penyakit ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh dengan berat badan turun, demam tinggi, kemudian sakit kepala, diare, batu kering dan sesak napas, terjadi pembekakan kelenjar getah bening, kemudian terdapat kelainan kulit dan iritasi dengan ditandai dengan gejala gatal-gatal. Kemudian yang kelima adalah prostatitis. Penyebabnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan non-bakteri antara lain Escherichia coli. Gejalanya kelainan pada prostat, adanya inflamasi pada kelenjar prostat, biasanya terjadi pada pria berusia antara 25 sampai 50 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah epididymitis. Penyebabnya iritasi oleh zat kimia, bisa juga komplikasi prostatektomi atau pengangkatan prostat, kemudian infeksi dipicu onanisme, kemudian infeksi klamidial. Gejalanya nyeri, kemudian pembekakan pada skrotum, keluar nanah dari uretra, dan terdapat darah pada cairan semen. Yang berikutnya adalah keputihan.
Keputihan dibagi, yang pertama adalah chlamydiasis. Ini disebabkan jamur chlamydia dengan gejala pada wanita, keluar cairan pada alat kelamin, nyeri di rongga panggul, pendarahan setelah berhubungan seksual. Kemudian pada pria, terasa nyeri saat kencing, kemudian keluar cairan bening bisa bercampur darah. Kemudian yang kedua adalah candidiasis vaginalis. Ini keputihan yang disebabkan oleh Candida albicans dengan gejala keluar cairan bening berwarna putih seperti susu, kemudian bergumpal, terasa gatal dan panas, kemerahan di daerah kelamin. Kemudian yang ketiga adalah vaginosis, disebabkan Gardnerella vaginalis dengan gejala keputihan yang berwarna abu-abu, lengket, dan berbau amis. Kemudian yang keempat adalah trichomoniasis, disebabkan oleh Trichomonas vaginalis dengan gejala gatal pada kemaluan, kemudian nyeri pada saat buang air kecil, keputihan dalam jumlah yang banyak, kadang berbusa, berwarna kehijauan, dan berbau busuk. Kemudian, untuk menghindari terjangkit penyakit sistem reproduksi manusia, sebaiknya kita melakukan hal-hal. Yang pertama adalah 1. Menjaga kebersihan, antara lain menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat. Kemudian, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu keringkan dengan tisu atau dengan handuk. Kemudian, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Karena jika kita menggunakan celana dalam terlalu lama dalam keadaan lembab, itu media yang sangat baik untuk tumbuhnya jamur, virus, dan bakteri, sehingga kita harus mengganti minimal 2-3 kali sehari. Kemudian yang berikutnya, memotong rambut yang ada di sekitar organ reproduksi. Karena apabila rambut terlalu panjang, akan menjadi sarang kuman, baik virus, bakteri, maupun jamur. Kemudian, bagi perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah keluarnya itu banyak, kita bisa mengganti minimal 5-6 jam sekali. Kemudian, hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pati liner secara terus-menerus karena akan mengubah pH vagina sehingga akan timbul jamur. Cara yang berikutnya adalah hindari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Tadi salah satu penyebab mengalami penyakit reproduksi karena adanya pergaulan seks bebas, berganti-ganti pasangan, kemudian penggunaan narkoba. Jadi, tolong kalian hindari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah berolahraga secara teratur. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, termasuk kesehatan reproduksi kita dengan cara berolahraga teratur, minimal 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian ditunjang juga dengan makan yang seimbang. Diusahakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, kemudian ada mineral-mineral yang berfungsi untuk membuat organ reproduksi berfungsi dengan baik sehingga kesehatannya bisa terjaga. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah istirahat cukup. Jangan dibiasakan untuk begadang atau tidur larut. Istirahat cukup
Ini juga akan mempengaruhi kesehatan organ reproduksi, termasuk juga nanti dalam memproduksi sel kelamin, baik sel sperma maupun sel telur. Ini dipengaruhi oleh kesehatan tubuh, antara lain dengan cara beristirahat yang cukup. Kemudian yang berikutnya, jangan salah pergaulan atau pilih teman yang baik. Ini merupakan faktor penting. Apabila kalian nanti salah dalam memilih teman, maka kalian akan diajak ke hal-hal yang kurang baik, kurang pantas, sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan, misalkan pergaulan seks bebas, penggunaan narkoba, kemudian merokok, mengkonsumsi alkohol, itu akan berdampak bagi kesehatan reproduksi kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah rajin beribadah. Dengan beribadah, insya Allah segala perbuatan kita nanti akan terkontrol, kita akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang berikutnya, jangan suka menahan buang air. Nah, perlu diperhatikan, jika kita sudah merasa ingin buang air, maka secepatnya kita untuk melaksanakannya jangan suka menunda atau menahan, karena akan berdampak ataupun berakibat kurang baik bagi kesehatan organ reproduksi kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga dengan pengetahuan ini kita akan selalu menjaga organ reproduksi kita, akan selalu menerapkan pola hidup sehat, sehingga kita akan terhindar dari penyakit reproduksi manusia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.